Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat hari Minggu, bro. Banyak dari saudara yang bersyukur pagi hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penolong kita, Pembebas kita. Bukankah kita seharusnya bersyukur karena kita memiliki Allah yang peduli bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu bisa kita berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam hadirat-Nya, karena Alkitab mengatakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersukacita, datanglah dalam hadirat-Nya dengan syukur dan sorak-sorai. Pagi hari ini saya percaya Tuhan punya hal yang ajaib, indah, besar, luar biasa buat saudara pada saat kita beribadah bersama-sama. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, buka hati kita dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk itu dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan, selamat beribadah hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat Victory Outreach. Apa kabar semuanya pagi hari ini?
Apa kabar Papua? Apa kabar di seluruh Indonesia? Siapapun yang menonton pada pagi hari ini, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua udah siap untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau beri buat kami. Tidak akan kami simpan sendiri, tapi hari ini kami akan belajar sesuatu sehingga keselamatan ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami berharap, kami berdoa, kami beriman Tuhan bekerja melakukan sesuatu dan Engkau menerima ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. We thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang kuat. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri di rumah. Saudara bisa kasih tepuk tangan kiri kanan, kasih high five. Katakan sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia ajaib saudara, ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama katakan satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Say, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan, terpujilah nama Tuhan sebab Dia Allah kita, Dia Raja kita. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Katakan suatu suara, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yes Jesus, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, sebab Engkau yang berjaya, Engkau yang hebat, Engkau yang kuat. Thank you Jesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan sama-sama, Dia berjaya atas semua perbuatannya. sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya
Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bahwa di dalam segala hal, Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah. Saya undang untuk kita mau tutup mata kita. Mari ingat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lebih ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kita di bawah. Masa-masa di mana kita nggak tahu mau lari kemana. Dia tetap Allah yang besar, saudara. Mari kita mau bersyukur, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan suara saudara. Kami memuji ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
is our God. Come on, sing, church. How great. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. We know we sing. How great is our God. Say, name above all name. Come on, church. Jesus, name above all name. 'Cause you are worthy, God. You are worthy of praise. Oh, my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Name above all name. Jesus, name above all name. 'Cause you are worthy. You are worthy of praise. And my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great, and I will sing, how great, and I will sing, and I will sing, how great is our God. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa. Kami meninggikan Engkau, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are great, Jesus. Kami bersyukur, Tuhan. Thank you, Jesus. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, pada saat kita di dalam hadirat-Nya, saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan saudara, pergumulan saudara, tekanan saudara, atau hal-hal yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya tidak tahu persis, namun yang saya tahu persis, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sanggup bekerja turun tangan, campur tangan untuk menolong kehidupan umatnya. Untuk itu berdasarkan apa yang saya yakini pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Dan jika saudara saat ini mau percaya bersama-sama dengan saya untuk Allah campur tangan dalam hal-hal yang saudara hadapi, dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan saudara dan tutup mata saudara, dan saya mau berdoa buat saudara kepada Tuhan yang sanggup bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini tengah menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang menekan, yang menyakitkan, yang berat, yang mereka sedang gumulkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup membuka pintu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup membuka jalan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup membelah laut mati, Engkau Allah yang sanggup membangkitkan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Untuk itu hamba berdoa, Tuhan, Engkau melihat
setiap hal-hal yang saat ini menekan dan berat dalam kehidupan jemaat Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan, buka jalan, bawa terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba percaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba mau serahkan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan-Mu dan terlalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata manusia. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang percaya pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Bisakah saudara berikan sorak-sorai saudara sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah perkasa, Raja damai. Sungguh Dia ajaib adanya, heran perbuatannya. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur bahwa keberadaan kita hingga detik ini semata-mata karena kita memiliki Allah yang peduli dan menopang kehidupan yang kita jalani. Sekali lagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah yang ada, dan saya ingin saudara bisa membuat lebih banyak lingkungan saudara, teman, keluarga saudara untuk sama-sama bisa diberkati pagi hari ini. Untuk itu silahkan saudara untuk berbagi link yang ada, link ibadah yang ada, sehingga pagi hari ini kita tidak hanya diberkati sendirian, tapi banyak orang boleh diberkati. Pagi hari ini saya percaya Tuhan punya hal-hal yang ajaib luar biasa untuk setiap kita. Namun sebelum itu beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, seperti yang kita sudah tahu dan kita tidak akan jemu-jemu melakukannya, esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan, dan kita akan sama-sama melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalam kita dan melalui kita. Karena mereka yang mengenal Tuhannya akan bertindak dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Untuk itu jemaat Tuhan tetap setia dalam ibadah doa kita lewat aplikasi Zoom jam 7 malam, dan ajak lebih banyak orang untuk sama-sama merendahkan hati di hadapannya berdoa esok hari. Untuk link Zoom-nya saudara bisa melihat di media sosial Facebook Victory Outreach Bandung, dan juga saudara akan mendapatkannya melalui pesan-pesan broadcast atau pribadi. Pastikan ketika saudara mendapatkannya, kita mau bagikan ke seluruh dunia sehingga dunia, rumah, lingkungan menjadi rumah lingkungan doa yang berkenan, yang Tuhan kehendaki. Yang berikutnya, live group tetap kita adakan di tengah minggunya, dan kami dari gereja menantang saudara yang belum bergabung untuk bisa bergabung. Yang sudah bergabung tetap setia bergabung. Ada 3 live group yang saat ini berjalan, baik itu online ataupun onsite. Di Bandung Timur saudara bisa menghubungi saya sendiri untuk yang berada di wilayah Bandung Timur. Lalu juga di Lewisari saudara bisa menghubungi saudara Tono jika saudara ingin mengetahui info lebih lanjut. Dan juga satu lagi di Jalan Garuda 85, dan saudara bisa menghubungi Sister Ira di situ. Saudara pun bisa menghubungi, ada Sister Erna di situ, untuk kita sama-sama bisa berkembang di dalam pengenalan kita dengan Tuhan dan saling menguatkan di dalam etapa kehidupan yang ada. Yang berikutnya, seperti yang kita sudah sama-sama tahu, Victory Outreach Bandung memiliki Victory Home atau memiliki rumah pemulihan bagi pria dan wanita yang terikat dengan narkotika, yang mengalami hal-hal gila
dan memiliki kehidupan yang berantakan, kita punya rumah pemulihan yang kita percaya Tuhan bekerja di dalamnya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan membangkitkan mereka-mereka yang memiliki hidup atau masa lalu yang berantakan. Untuk itu, dengan kabar baik ini, saya mendorong saudara untuk bisa membagikannya kepada lingkungan di mana saudara berada, mau lewat media sosial, mau lewat handphone saudara, mau lewat komunikasi saudara. Pastikan saja bahwa kabar baik ini tersebar sehingga kita bisa lebih banyak melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, bertemu dengan Tuhan, diubahkan, diselamatkan, dan dibangkitkan hidupnya menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pada akhirnya, program yang kami miliki kurang lebih 1 tahun tidak dipungut biaya, dan kita mau sama-sama percaya akan ada banyak Jeffrey berikutnya yang bangkit, akan ada banyak Asep berikutnya, akan ada banyak Ira berikutnya, Ike berikutnya yang Tuhan bangkitkan untuk membawa terang di dalam dunia yang gelap dan terluka ini. Namun semuanya bisa terjadi kalau kita mau sama-sama dengan tekun untuk bisa berbagi kabar baik ini. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang membutuhkannya di luar sana. Namun satu hal yang kita tahu sama-sama, ada yang membutuhkannya. Dan mereka hanya bisa mengetahuinya jika kita berbagi kabar baik ini. Saya rasa itu saja pengumumannya. Dan pagi hari ini seperti yang kita tahu bahwa 2 hari lalu, hari Jumat, kita sebagai warga negara Indonesia merayakan satu hari yang sangat spesial, dan itu adalah Hari Ayah. Untuk itu bagi para ayah yang ada yang bergabung bersama-sama, selamat Hari Ayah. Saudara adalah ayah yang luar biasa dan saudara adalah pahlawan generasi. Oleh karenanya kita akan melihat cuplikan video yang berikut ini. Tuhan memberkati saudara. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Surat cinta untuk ayah. Tidak kebetulan Tuhan menempatkan kau di sisiku. Setiap memori yang engkau berikan membuatku merasa berharga terlahir di dunia ini. Sejak awal kau sudah ada untukku. Aku melangkah untuk pertama kalinya dengan memegang ujung jarimu. You are the protector, teacher, and encourager. The one who is there for me no matter what. Dan pribadi yang tidak pernah menyerah untuk berjuang. Terima kasih untuk menjadi role model terbaik dalam hidupku. Tidak ada cara yang mungkin untuk mengembalikan apa yang sudah kau lakukan. Untuk membuatku tumbuh besar dan menjadi pribadi yang kuat menghadapi dunia ini. Tak jarang peluhmu bercucuran dan air matamu terjatuh karena aku. Demi aku mendapatkan semua yang terbaik dalam hidup ini. Thank you for describe amazing grace for me. I greatly appreciate all your hard work. I wouldn't be who I am today without you. Kamu telah menjadi cinta pertama dan pahlawan yang luar biasa untukku. I love you, Dad, and I love you so much. Sekali lagi, selamat Hari Ayah. Tetap luar biasa, tetap keren, dan tetap jadi pahlawan bagi generasi. Engkau para ayah dibutuhkan untuk generasi yang ada. Jadilah ayah seperti Bapa kita di surga menjadi ayah bagi kita. Kami dari gereja appreciate saudara semua. Salut pada engkau semua para ayah yang luar biasa. Dan pastikan kita mau terus membawa generasi yang ada menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Karena itu adalah alasan kenapa kita menjadi ayah di dalam generasi yang ada. Membapai generasi bertemu dengan Bapa di atas segala Bapa dan hidup di dalam kehendak dan panggilan Bapa. Sekali lagi, selamat Hari Ayah. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya kembali menantang saudara untuk kita bisa sama-sama setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita setia menjadi partner ilahi untuk kita bisa mengelola visi amanat agung misi mulia yang Dia sudah percayakan kepada kita. Kita tidak akan berhenti, kita tidak ingin berhenti, kita tidak harus berhenti karena kita tahu apa yang Dia percayakan kepada kita adalah sebuah kehormatan besar bagi kita untuk bisa menjadi partner yang Dia pilih, membawa kerajaan, membawa terang, bisa hadir dalam dunia ini. Namun semuanya itu akan mudah dilakukan, akan mudah dikelola jika kita sama-sama setia menjadi partner ilahi dalam pemberian kita, persembahan dan persepuluhan kita, sehingga kita bisa memakainya untuk kita bisa melakukan lebih banyak pergerakan, untuk kita bisa memberikan lebih banyak dampak, di mana jiwa-jiwa boleh bertemu dengan kesempatan untuk diselamatkan, dan jiwa-jiwa boleh bertemu dengan kesempatan untuk dimuridkan dan dibangkitkan. Oleh karenanya jemaat Tuhan, mari kita setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita, dan janji Tuhan yang saya tahu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk saudara yang siap-siap untuk memberi. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu bahwa semuanya milik Tuhan. Kami mau mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tahu salah satu kehendak Tuhan, kami mau untuk setia.
menjadi partnermu membangun kerajaan Tuhan. Tuhan berkati setiap keuangan yang masuk, pakai gunakan untuk nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa mengalami kesempatan bertemu kebenaran, dipulihkan dan dibangkitkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apa yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu. Jadikan berhasil dan jadikan mereka berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sama-sama semua yang siap memberi pagi hari ini katakan amin. Praise the Lord. Layar yang berikut ini akan membantu saudara untuk saudara bisa setia menjadi partner ilahi, mengelola bersama-sama visi, misi, amanat agung yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, dan pada saat kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan lewat satu lagu yang berikut ini, agar firman yang adalah roh boleh kita terima pada saat kita memiliki hati yang siap, hati yang mau dipimpin oleh roh. Dan untuk kita mau dipimpin oleh roh, kita mau masuk dalam dimensi roh, dan untuk masuk dalam dimensi roh kita mau menyembah Tuhan dengan menyanyikan satu lagu yang berikut ini. Mari kita sembah Tuhan lewat lagu yang satu ini. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu Kau Allah yang setia. Engkau gak ingin kami susah. Yes, Jesus. Engkau gak ingin kami pikul beban kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Speak to us Lord Jesus Christ. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami memuji Kau besar-Mu. Katakan ajaib. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji Kau besar-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu.
berbicara Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Biar firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. We love you God. In Jesus name we praise. Amen. Yes. Efesus 5 ayat 22 hingga ayat 33 akan menjadi pembacaan ayat firman Tuhan kita pagi hari ini, dan kita akan melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita bisa sama-sama tangkap dan kita renungkan dan kita lakukan selanjutnya. Efesus 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat saudara semua. Efesus 5, 22 hingga ayat 33. Hai istri, hai Ike, come on somebody. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kepada Jeffrey, come on somebody. Kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, saya suka sekali ayatnya. Dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dosanya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dari apa yang aku sampaikan, kata Rasul Paulus, ini adalah kiasan mengenai hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Bukan saya yang bicara, firman Tuhan. Kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menangkap setiap hati kami untuk kami boleh ditundukkan atas kebenaran, bukan atas perasaan. Berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya dan setiap jemaat-Mu pada saat menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam 2 minggu ke belakang, kita telah melihat dan belajar bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat metafora-metafora yang memudahkan kita untuk kita bisa memahami bagaimana tepatnya membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama, jika saya tidak salah, kita berbicara lewat satu ilustrasi
antara sang ayah, anak sulung dan anak bungsu. Dan berikutnya atau minggu lalu kita berbicara mengenai hubungan Tuhan yang dikiaskan lewat ilustrasi hubungan gembala kepada dombanya. Dan kembali kita pagi hari ini kita akan melihat satu metafora yang menggambarkan hubungan Tuhan dan umatnya melalui teks yang sudah kita baca. Dan hubungan dengan Tuhan begitu penting sehingga dalam beberapa minggu ke belakang Tuhan menaruhnya secara spesifik di hati saya untuk bisa disampaikan kepada kita. Karena seperti yang kita tahu di tengah musim yang kita hadapi hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Semakin intim dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan. Dan saya berdoa sebagai gembala di gereja, umat Tuhan yang ada boleh ada dalam kategori di mana dia semakin intim, dekat dengan Tuhan. Karena hubungan yang saudara jaga dengan Tuhan akan menjaga saudara apapun keadaan sekeliling saudara. Saudara tahu bahwa sepanjang Alkitab Tuhan mencoba untuk membuat kita mengerti betapa penting dan utamanya membangun hubungan dengannya. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan mengenai hukum utama dan terutama adalah hubungan antara Tuhan dan antara sesama dengan sesama. Begitu banyak Alkitab mencatat utama atau pentingnya memiliki hubungan dengannya. Bahkan ke-10 hukum Taurat, ke-10 hukum Allah, maksud saya di awal 4-5 di awal berbicara mengenai hubungan umat dengan Allahnya. Sehingga kalau kita melihat begitu pentingnya di dalam Alkitab apa yang dia catat mengenai hubungan yang harus dibangun, kita pun melihat berbagai macam penjelasan dari Yesus lewat sebuah perumpamaan yang mudah untuk kita mengerti agar kita bisa menangkap prinsip surga yang tidak kita mengerti tentang sebuah pentingnya hubungan dengan Tuhan kita. Ketika dia hendak mengajarkan keutamaan hubungan dengan umatnya, kita bisa melihat Alkitab mencatat bahwa dia memakai perumpamaan hubungan antara gembala dan domba seperti yang kita lihat minggu lalu, ayah dan anak seperti 2 minggu yang lalu, tukang periuk dan tanah liat, pokok anggur dan rantingnya, raja wali dan anaknya, penabur dan benih, pemanah dan panah itu sendiri, dokter dan pasien, mempelai pria dan mempelai wanita, dan masih banyak lagi kiasan atau perumpamaan yang Yesus pakai, Alkitab catat untuk memudahkan kita memahami bagaimana membangun hubungan yang tepat dari hal-hal yang kita pahami dalam perumpamaan tersebut, sehingga kita bisa mudah untuk menangkap poin yang dia ingin sampaikan lewat perumpamaan kehidupan sehari-hari yang mudah sekali untuk kita cerna dan simpulkan. Dan di dalam teks yang kita baca, kembali firman Tuhan lewat Rasul Paulus mencoba mengajarkan kepada kita mengenai hubungan Tuhan dan umatnya melalui perumpamaan hubungan antara suami dan istri. Hubungan suami dan istri, jika saudara melihat secara keseluruhan dari ayat yang kita baca, ternyata hubungan suami dan istri adalah gambar dari hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami dan istri adalah refleksi dari hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, untuk saudara bisa memahami hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan, maka kita bisa memahaminya dengan melihat hubungan suami atau istri atau hubungan pernikahan. Walaupun kadang saya bingung juga karena hubungan pernikahan yang sering saya lihat sama sekali jarang mencerminkan hubungan Tuhan dan umatnya. Tapi mari kita gali lebih dalam hubungan pernikahan yang Tuhan desain dan memahaminya agar kita mengerti bagaimana seharusnya membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika saudara memperhatikan pernikahan pertama yang Tuhan desain, maka saudara akan melihat bahwa hubungan Adam dan Hawa diikat, diberkati oleh Tuhan dalam sebuah
pernikahan yang telanjang. Tidak ada yang namanya gaun mahal, tidak ada yang namanya tuxedo yang keren, tidak ada yang namanya slayer, tidak ada yang namanya sarung tangan. Adam dan Hawa diikat dalam sebuah lembaga pernikahan tanpa sehelai benang yang menempel di tubuhnya. Dan tidak ada rasa malu dalam hubungan mereka. Adam tidak merasa canggung, Hawa pun tidak merasa tengsin. Keduanya walaupun tidak berpakaian namun terikat dalam hubungan pernikahan intim yang diberkati oleh Tuhan. Keintiman saudara dengan seseorang selalu membuang rasa malu terlepas saudara diketahui secara detail. Karena saudara begitu intim dengan pasangan saudara, maka di depan dia celana pendek super ketat, celana pendek yang gombrang atau hanya memakai kaos dalam tidak menjadi masalah buat saudara atau pasangan saudara. Namun jika tiba-tiba ada tamu yang hendak bertemu dengan saudara, maka saya percaya saudara segera memakai pakaian lengkap sebelum menemui orang tersebut. Saudara tidak cukup dekat dengan seseorang sampai saudara berani terbuka banyak di hadapan orang tersebut. Semakin dekat saudara dengan seseorang, semakin terbuka saudara di hadapan orang tersebut. Sebaliknya, semakin jauh saudara dengan seseorang, semakin tertutup saudara dengan orang tersebut. Adam dan Hawa dalam pernikahan yang mereka miliki, hubungan pernikahan yang mereka miliki, hubungan pernikahan yang telanjang. Sesuai dengan desain Tuhan di awal. Adam memiliki semua akses kepada Hawa dan Hawa pun tahu semua tentang Adam tidak perlu bertanya kepada Hawa kemana Hawa pergi, dengan siapa Hawa pergi, karena memang baru ada 2 manusia saat itu. Maksud saya Adam tidak perlu mencari tahu apa yang Hawa kerjakan. Hawa pun tidak perlu jadi agent FBI untuk mengetahui semua tentang Adam. Mereka tidak perlu menyadap telepon pasangannya, tidak ada password yang mereka punya, tidak ada rahasia yang disembunyikan masing-masing. Adam tidak perlu tidur dengan dompet di celananya, tas Hawa pun tidak perlu disembunyikan di bagian lemari bagian dalam. Hawa tahu berapa penghasilan Adam dan Adam pun tidak menyimpan sebagian penghasilannya. Semua Adam kasih ke Hawa. Para Hawa katakan amin. Come on somebody. Bahkan saya percaya jika mereka punya handphone saat itu, semua nomor kontak Adam tidak disamarkan namanya. Come on somebody. Hawa pun tidak perlu menghapus beberapa nomor telepon yang menghubunginya sebelum Adam sampai rumah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang telanjang. Pernikahan yang tidak ada rahasia. Pernikahan yang terbuka, pernikahan yang jujur satu sama lain. Karena tentu saudara tidak ingin pasangan saudara menyembunyikan sesuatu dari saya beritahu saudara, jika tercium sebuah rahasia dari pasangan saudara saya pastikan akan mendadak lebih hebat dari agen CIA. Come on somebody. Dan pernikahan telanjang yang Tuhan desain inilah yang menjadi refleksi dari hubungan Tuhan dan umatnya. Di mana hubungan saudara dengan Tuhan bisa dibangun semakin kuat jika keterbukaan dan kejujuran menjadi dasar hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan memang tahu segalanya, saudara bahkan tidak perlu membukanya di hadapan Tuhan, namun keintiman saudara dengan Tuhan terjalin ketika yang Tuhan tahu saudara akui. Tuhan tidak akan menjauh dari saudara, namun rahasia yang saudara simpan, dosa yang tidak saudara akui yang akan membawa saudara menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauhi saudara, namun apa yang tidak saudara akui yang akan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Maksud saya, bukankah saudara kesulitan mendekat kepada seseorang ketika saudara memiliki kesalahan kepada orang tersebut yang belum saudara akui? Yesaya mengatakan, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Dan tentu Tuhan Maha Pengampun, namun dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak bisa diampuni.
Sehingga tetap menjadi dosa yang memisahkan hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan kita melihat prinsip ini telah dinyatakan di awal penciptaan lewat lembaga pernikahan. Di mana jika Adam dan Hawa memberontak atau tidak taat karena memakan buah terlarang, maka Tuhan katakan saat kamu memakannya, maka kamu akan mati. Dan kata mati di sini diambil dari bahasa aslinya yang adalah tamut, yang berarti separation atau pemisahan, bukan mati secara fisik. Pikirkan mengenai pendekatan pemungut cukai yang berdosa dan orang Farisi yang Yesus catat di kitab Matius. Pemungut cukai datang kepada Tuhan dengan pengakuan semua dosanya, dan orang Farisi datang kepada Tuhan dengan semua pengakuan hal baiknya. Namun yang Tuhan benarkan dan responi adalah pemungut cukai yang mengakui semua dosanya dan hubungan mereka menjadi dekat. Bukan orang Farisi yang mengekspos kebaikannya, yang membuat apa yang orang Farisi rahasiakan yang Tuhan tahu, membuat mereka memiliki hubungan yang renggang. Karena kita tahu semua perbuatan baik tidak pernah menjembatani sebuah hubungan tanpa adanya pengampunan terlebih dahulu. Jadi pertama yang kita bisa pelajari dari hubungan pernikahan Adam dan Hawa yang telanjang, agar kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, adalah keterbukaan di hadapannya, kejujuran di hadapannya, atau sikap pertobatan dari hari ke hari. Pengakuan kesalahan kita di hadapan Tuhan adalah pendekatan pertama yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau semakin dekat dan intim dengan Tuhan? Pengakuan akan hal-hal yang kita tidak akui di hadapan Tuhan yang akan menjadi pendekatan pertama untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Berikutnya, hubungan pernikahan kita tahu itu berlangsung karena adanya sebuah komitmen. Beberapa dari saudara tahu akan hal ini. Paling tidak untuk saudara yang menikah di atas 5 tahun, saudara paham mengenai bahwa menikah itu bukan tentang perasaan, tapi tentang komitmen. Maksud saya walaupun romansa sudah hilang, tapi saudara tetap tidur di sebelahnya. Itu komitmen. Walaupun sekarang parfumnya, aroma bawang, come on somebody, tapi saudara tetap memeluknya. Itu komitmen. Walaupun sekarang tidak lagi dibukain pintu, tapi saudara tetap pulang ke rumah. Itu komitmen. Dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan kekurangan, kelimpahan, dalam keadaan susah dan senang. Come on somebody. Beberapa dari saudara harus saya nikahkan kembali untuk mengingat janji nikah ini. Come on somebody. Sampai kematian memisahkan kita. Komitmen hanya mati ketika saudara mati. Dan hal inilah yang berikutnya yang kita ingin lihat ketika hendak membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Maksud saya, saudara tidak bisa menghubungi Tuhan karena apa yang bisa saudara dapatkan. Karena jika saudara sudah dapat yang saudara mau, maka saudara akan berhenti menghubungi Tuhan. Saudara tidak bisa mendekati Tuhan hanya ketika saudara susah. Karena jika saudara sudah tidak susah, maka saudara akan lupa Tuhan. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan karena apa yang Dia berikan pada saudara. Karena jika Dia tidak memberikannya lagi pada saudara, maka saudara akan berhenti mengasihi Tuhan. Itu bukan komitmen. Izinkan saya menyampaikannya dengan cara lain. Ketika saya menikah dengan istri saya, menurut saudara, berapa hari saya harus tidur di rumah untuk dikatakan bahwa saya menikah dengan dia? 2 hari? Atau 3 hari? Atau 4 hari? Menurut saudara, ketika saya menikah dengan istri saya, kapan saya harus mengasihi dia untuk saya dikatakan bahwa saya suami atau saya menikah dengan istri saya? Kapan? Saat dia senyum saja? Saat dia memasak makanan kesukaan saya? Atau saat dia sehat saja?
7 hari saya harus pulang ke rumah dan setiap musim saya harus mengasihi dia. Kita tentu sepakat dengan hal tersebut dan itu adalah komitmen. Saudara mengasihi Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Titik. Tidak hanya saat ibadah minggu, tidak hanya saat awal bulan, tidak hanya semua baik, tidak hanya pada saat semua baik-baik saja, tidak hanya saat rekening penuh saja, namun setiap hari, setiap musim saya mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Itulah komitmen. Apapun yang terjadi, apapun yang saya terima, apapun yang tidak saya terima, apapun yang saya alami, tidak akan membuat saya berhenti untuk mengikut Tuhan dan kebenarannya. Saudara tidak bisa membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan didasarkan apa yang saudara alami atau tidak alami, apa yang saudara dapat atau tidak saudara dapat, apa yang saudara punya atau saudara tidak punya. Karena jika itu menjadi dasar hubungan yang ingin saudara bangun dengan Tuhan, maka sesungguhnya saudara tidak sedang membangun hubungan dengan pribadinya Tuhan, namun saudara sedang membangun hubungan dengan barang-barang, dengan materi, dengan harta bergerak, dengan harta tidak bergerak. Dan saya harus memberitahu saudara bahwa semakin saudara membangun hubungan dengan barang-barang, dengan materi, dengan staff, maka akan semakin banyak saudara kehilangan hal-hal tersebut karena semuanya bersifat fana. Dan ketika semakin banyak saudara kehilangan, maka otomatis saudara kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saudara tidak melihat alasan untuk tidak bisa mendekati Tuhan. Namun saya percaya pagi hari ini bahwa Victory Outreach Indonesia akan menjadi gereja yang memiliki komitmen seperti Daniel, yang tidak mengurangi jadwal doa walaupun dalam ancaman pembunuhan, yang tidak mengurangi ibadahnya walaupun ekonomi terancam, yang tidak mengurangi penyembahannya walaupun hidupnya dikelilingi guas, dikelilingi singa, yang tidak berkompromi dengan berhala walaupun diancam untuk dihabisi. Saya percaya pagi ini gereja Victory Outreach Bandung Center Papua akan memiliki komitmen seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tidak mengorbankan kebenaran demi harta, yang tidak berkompromi dengan dosa demi posisi, yang tetap setia ibadah walaupun Tuhan tidak menjawab doanya, yang tetap setia berkata benar dan bertindak benar walaupun harus masuk dalam dapur perapian. Karena komitmen Daniel pada Tuhan, komitmen Sadrak, Mesak, Abednego pada Tuhan, yang pada akhirnya lah yang menutup mulut singa, yang mengangkat keluar dari gua singa, yang memposisikan posisi mereka ada di tempat yang tinggi. Karena komitmen Sadrak, Mesak, Abednego pada Tuhan, yang justru pada akhirnya melindungi tubuh mereka dari panasnya api, membakar musuh-musuh mereka, membuat mereka melihat Tuhan di tengah panasnya api. Komitmen mereka mengeluarkan mereka dari dapur api dan mengangkat mereka masuk ke dalam posisi tinggi dalam kerajaan. Izinkan saya beritahu saudara tentang the power of commitment. Komitmen saudara pada Tuhan, apapun musimnya, adalah tangga menuju kehidupan yang semakin baik levelnya dari waktu ke waktu, terlindungi dan diberkati. Pernikahan yang saya lihat begitu diberkati. Tidak berarti tidak adanya gua singa. Tidak berarti tidak adanya dapur perapian, tidak berarti tidak adanya konflik dan pertengkaran. Namun di tengah semua yang terjadi, satu hal yang saya lihat tentang pernikahan yang diberkati. Mereka berkomitmen satu sama lain untuk tidak pernah mengizinkan masalah mengurangi kasih kepada pasangannya. Dan jika saudara ingin membangun hubungan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan, maka komitmen adalah hal yang harus saudara bangun di dalamnya. Sakit, sehat, susah, senang, kelimpahan, kekurangan. I have decided to follow Jesus, no turning back.
No turning back. Pengakuan dosa, pernikahan yang telanjang, terbuka di hadapan Tuhan. Komitmen, sebuah pernikahan tidak pernah bisa berjalan tanpa komitmen. Refleksi kasih Kristus kepada kita dan kita kepada Kristus. Komitmen. Komitmen yang benar. Saya akan segera selesai. Hal terakhir yang saya ingin lihat dalam sebuah pernikahan yang menjadi cerminan hubungan Kristus dan jemaat adalah pengorbanan. Semakin kuat kasih saudara pada pasangan saudara, maka semakin besar pengorbanan yang bisa saudara berikan kepadanya. Beberapa dari saudara bisa melakukan apa saja, termasuk memberikan hal yang paling saudara sukai ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan seseorang dan orang tersebut memintanya dari saudara. Saudara korbankan perasaan, come on somebody. Saudara korbankan makanan favorit saudara. Saudara korbankan waktu, saudara korbankan tenaga, saudara korbankan materi. Saudara korbankan banyak hal dan saudara tidak keberatan untuk orang yang saudara kasihi. Demi hubungan yang intim yang saudara sudah bangun dengan pasangan saudara. Saya tahu saya sedang membangun sebuah keintiman dengan istri saya dalam pernikahan saya. Saudara tahu kenapa? Karena satu, suapan terakhir mie goreng favorit saya yang telah saya pisahkan dengan kuning telur telah berhasil saya suapkan ke dia ketika dia memintanya. Dua, saya pun tidak marah ketika tiket nonton bioskop yang saya beli hangus karena istri saya pulang terlambat. Come on somebody. Yang ketiga, saya ingin melihat dia bisa tertawa ketika saya sendiri butuh untuk dihibur. Yang keempat, saya sering pijat dia padahal urat saya sedang kaku semua. Istri saya saksinya. Yang kelima, saya rela ikut makan makanan Korea kesukaan dia dan tetap tersenyum kepada dia ketika kimchi masuk ke dalam mulut saya. Come on somebody. Istri saya saksinya. Apakah ada hal yang saudara sukai, yang saudara simpan, yang saudara hargai dan saudara mau memberikannya kepada Tuhan ketika Tuhan memintanya? Karena bagian dari keintiman seseorang dalam berhubungan adalah pengorbanan. Saudara tidak cukup dekat dengan Tuhan jika ada hal-hal yang Tuhan minta, namun saudara masih pegang kuat-kuat. Di samping itu, apa yang Tuhan minta dari saudara tidak akan membuat apa yang saudara punya hilang, namun berkembang atau bermultiplikasi. Sebaliknya apa yang saudara tahan ketika Tuhan memintanya akan hilang dari saudara. Apakah saya punya saksinya pagi hari ini? Saya akan akhir dengan sebuah cerita Abraham. Saudara tahu persis cerita Abraham di mana dia ingin sekali memiliki anak. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak bernama Ishak. Dan saudara tahu ceritanya. Apa yang terjadi? Saat itu Tuhan bilang, saya ingin kamu korbankan anak kamu yang tunggal, Ishak, ke satu gunung. Saya ingin kamu sembelih, bakar, korbankan di hadapan saya. Terlihat Tuhan sedang meminta apa yang Abraham punya. Namun sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan hal tersebut. Dia sudah punya segalanya. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, karena dia ingin apa yang dia minta bisa dia berkati atau dia multiplikasikan. Namun cerita Abraham menunjukkan juga kepada kita pagi hari ini bahwa sesungguhnya yang Tuhan sedang minta bukanlah Ishak, tapi yang sedang Tuhan minta adalah hati Abraham. Apakah dia mau memberikan fokusnya kepada Tuhan untuk sukacitanya? Apakah dia mau menyatakan bahagianya, kesenangannya kepada Tuhan, atau apa yang dia punya?
Dan ketika Tuhan melihat bahwa ternyata Abraham mau untuk memberikan hatinya penuh kepada Tuhan dengan mengorbankan anaknya Ishak, Tuhan lihat itu, maka Tuhan melihat bahwa ternyata Abraham hatinya hanya bersuka oleh karena aku, bukan karena apa yang dia punya. Dan ketika itu terjadi, saudara tahu kelanjutan ceritanya. Tuhan katakan tidak jadi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Beberapa waktu kemudian Ishak memiliki keturunan. Abraham memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Diberkati. Yang tadinya dipikir Abraham akan hilang, justru lewat Ishak keturunannya begitu tersebar di mana-mana. Jadi mengertilah, Tuhan tidak ingin mengambil atau menghilangkan apa yang saudara miliki, namun dia memintanya karena dia ingin melipat gandakannya. Dan saya berdoa pagi hari ini, ketika saudara hendak membangun hubungan dengan Tuhan, pengakuan dosa, pernikahan yang telanjang, komitmen hubungan suami istri seumur hidup, dan juga pengorbanan kepada orang yang kita kasihi dalam sebuah pernikahan, boleh dijadikan refleksi, ukuran, cara untuk kita membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan? Karena saya sering katakan, hubungan yang saudara jaga dengan Tuhan akan menjaga hidup saudara. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kembali mengingatkan kami untuk kami boleh membangun hubungan denganmu di level yang lebih baik, lebih intim, lebih erat. Karena kami tahu janji firman-Mu mengatakan bahwa hal besar, rahasia besar, kekuatan besar, perkara besar Tuhan nyatakan kepada mereka yang mengenalnya, mengenal Engkau dan bergaul karib denganmu. Untuk itu hamba berdoa, untuk apa yang hal besar yang Tuhan sediakan, yang sudah Engkau pegang, biarlah boleh dilepaskan kepada mereka pada saat mereka membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami renungkan, dan kami akan lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami dalam membangun hubungan dengan Engkau lewat keterbukaan, komitmen, dan pengorbanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan semua jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari ayah. Tetap jadi ayah yang keren, tetap jadi pahlawan bagi generasi. Dan kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Tidak lupa esok hari kita akan sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan lewat doa yang kita lakukan setiap hari Senin pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Dan sebentar anak-anak sekolah minggu akan beribadah sekolah minggu. Saya mendorong agar orang tua bisa membantu mereka, mengarahkan mereka untuk membangun hubungan dengan Tuhan dari usia muda mereka. Sehingga hubungan yang mereka bangun akan menjaga tumbuh kembang mereka dan menjaga masa depan mereka. Berapa banyak dari saudara yang mau anak-anaknya dijaga oleh Tuhan? Mari kita perkenalkan Tuhan sejak mereka masih usia dini. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat hari Minggu dan Shalom.